Baik, saudara, sahabatku, mahasiswa Stija. Hari ini kita belajar rencana pembelajaran pendidikan agama Kristen. Yang hari ini juga saat-saat ini sedang maraknya RPP, Merdeka Belajar, dan kurikulum-kurikulum yang baru. Oleh karena itu, kita semua wajib untuk melihat kenapa ini terjadi, karena ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tetapi ini sudah boleh dikatakan bahwa di dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat itu disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan belajar dari rumah itu adalah memastikan pemenuhan hak serta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Semua kegiatan dilakukan dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Termasuk kita hari ini, mata kuliah rencana pembelajaran PAK, saudaraku mahasiswa Stija di kampus ataupun di asrama, saya dari rumah mengajar. Tetapi melihat kompetensi dasar, ini KD ya, melihat kompetensi dasar yang esensial itu disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemampuan guru. Jadi kita boleh melihat bahwa guru dan siswa ataupun murid harus beradaptasi. Seperti kalian saat ini beradaptasi dengan aplikasi Zoom, beradaptasi dengan Google Meet, beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Teknologi yang saat ini teknologi modern, ya, tidak dapat menggantikan peran guru. Bahwa saudara nanti semua menjadi guru, sekalipun tidak guru di sekolah, guru di gereja, guru di rumah, guru di tengah-tengah masyarakat. Teknologi tidak dapat menggantikan peran guru. Namun, guru harus mampu membuat program pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Jadi, mahasiswa Stija harus siap untuk mengupdate diri, untuk boleh terus melakukan apa yang bisa dilakukan. Di usia yang sekarang, di usia yang muda ini, kalian harus boleh berkreativitas, ya, berinovasi. Jangan tunggu segala sesuatunya mendatangi, tapi kalianlah yang mendatangi sesuatu itu. Nah, kita boleh lihat juga untuk saat-saat ini, karena kita sudah di dalam PJJ ataupun BDR atau RPP Merdeka Belajar, yang nantinya akan kembali lagi seperti saat ini ada program sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak. Ini lebih lagi nih, kurikulumnya berbeda lagi. Orang tua dan guru itu harus bersama-sama, kerjasama untuk membentuk karakter anak yang baik. Jadi guru harus bisa untuk kerjasama dengan orang tua. Kalau selama ini orang tua hanya menyerahkan anaknya ke sekolah, dah selesai. Nah, tapi untuk saat ini nggak boleh lagi. Kita harus merendahkan hati, kerjasama, supaya boleh terbentuk karakter anak yang baik. Nah, jadi guru harus mampu mendesain pembelajaran yang melibatkan orang tua. Ya, kalian sekarang mungkin semester 3 ada umur 19, 20, itu masih kreativitasnya itu masih tinggi. Nah, oleh karena itu jangan pernah abaikan waktu-waktu ini, isilah dengan baik. Nah, gimana caranya
Lihat, pendidikan karakter itu berawal dari mengenal kepribadian dari setiap peserta didik. Peserta didik itu berbeda-beda. Ada sifatnya yang koleris, flegmatis, melankolis, atau sanguinis. Ya, tetapi apa tujuannya kita lakukan semuanya pendidikan karakter itu? Yang saat-saat ini didengung-dengungkan, menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, tujuannya membentuk sikap dan moralitas dalam diri seseorang. Jadi bagus sekali dengan adanya kurikulum yang saat ini, kita pendidikan agama Kristen sudah ada di dalam. Sudah di dalam Alkitab ini semuanya yang harus dilakukan. Dan inilah modal kita. Ya, pembentukan karakter. Dari mana? Lingkungan sekitar, pembiasaan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang baik, pasti kita baik. Kita bergaul dengan orang jahat, pasti lama-lama jahat. Bergaul dengan orang yang suka berdoa, akan kita suka berdoa. Walaupun tadinya nggak suka berdoa, tapi karena terus bergaul dengan orang-orang yang suka berdoa, suka baca firman Tuhan, suka melakukan hal-hal yang baik, akhirnya kita yang tadinya tidak suka, jadi suka. Jadi satu pembiasaan, jadi satu gaya hidup yang benar-benar membuat kita ada perubahan, ya, ada perubahan untuk lebih baik. Nah, lihat, ada 11 karakter yang harus ditanamkan, khususnya di Indonesia. Di Indonesia itu untuk saat ini profil pelajar Pancasila, budayanya, ya, budaya Indonesia itu keagamaannya religius, nasionalis. Nasionalis itu bisa menerima siapa saja. Nah, sekarang kalian 11 orang di asrama bisa menerima entah suku apapun itu, latar belakangnya apapun itu, bisa menerima. Ya, itulah budaya Indonesia yang ditanamkan untuk saat ini. Kedua, integritas. Ini kan ada di dalam Alkitab. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lain daripada itu, ya, lain daripada itu dosa. Jadi kita harus punya integritas. Ibu Ros mengatakan jam 8.15 dibuka aplikasi Zoom meetingnya. Ibu Ros buka. Nah, itu salah satu contoh integritas. Ya, mari kita siap-siap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita siapkan hati kita siapkan laptop kita siapkan semuanya. Itu integritas. Ya, jadi saudara, budaya Indonesia itu juga gotong royong. Ya, gotong royong. Gotong royong itu bersama-sama. Kalau kita naik, jangan singkirkan orang lain. Kalau kita mau berhasil, jangan abaikan orang lain. Ayo sama-sama. Oh, saya mau pinter nih. Yuk sama-sama, yuk kerjasama. Yuk diskusi. Ayo apa yang kau tahu, apa yang ku tahu, padukan, modifikasi untuk membuat sesuatu itu berhasil dan baik. Dan tujuannya baik. Terus apalagi budaya Indonesia? Mandiri. Mandiri itu bukan mandi sendiri ya. Mandiri itu benar-benar kita bertanggung jawab. Benar-benar apa yang kita katakan, kita tanggung jawabi. Apa yang kita lakukan, benar-benar hidup itu di dalam kemandirian itu positif. Nah, sedangkan di Amerika, ini luar biasa ya. Di Amerika itu karakternya yang dikejar dan ditanamkan itu kejujuran. Sebenarnya ini juga ada di agama Kristen. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berarti kejujuran. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya, orang yang jujur, orang Kristen, orang beriman, modalnya jujur. Kalau sudah itu bisa, kejujuran, ya, itu bisa kemana-mana, akan bisa ditempatkan di mana saja. Ya, jujur, menghargai orang lain, bertanggung jawab, tidak pilih kasih, peduli.
kewarganegaraan itu warga negara yang memang benar-benar seperti kalau kita sebagai anak Tuhan ya, kita warga negaranya dua ya. Ya, KTP kita dua. KTP-nya warga negara Indonesia satu, warga negara sorga satu. Jadi KTP kita dua, warga negara Indonesia, warga negara sorga. Nah, karakter yang ditanamkan ini, baik di Amerika maupun di Indonesia, ini ada di Alkitab. Dan ini seharusnya ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai guru, calon guru agama Kristen. Ya, mari kita lihat lagi bahwa konsep pendidikan agama Kristen itu, kita harus tahu, pendidikan agama Kristen adalah usaha sadar. Kita sadar dan terencana untuk meletakkan dasar Yesus Kristus dalam pertumbuhan iman dengan cara mewujudkan suasana belajar di mana peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi pendidikan agama Kristen itu usaha sadar dan terencana. Untuk apa? Yesus Kristus menumbuhkan iman dengan cara mewujudkan suasana belajar yang aktif. Nah, tujuannya apa? Mari lihat tujuannya. Tujuan PAK itu apa sebenarnya? Tujuan kalian menjadi guru agama Kristen, calon guru agama Kristen, atau hamba Tuhan. Apa? Pengenalan akan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan, ya, kita tahu dulu siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Ya, siapa sebenarnya dia? Setelah itu alami Tuhan Yesus itu bahwa dia maha kuasa, dia maha dahsyat, dia maha baik, dia maha lemah lembut. Semua tadi karakter yang ada di budaya-budaya Indonesia dan budaya Amerika tadi ada di dalam Kristus. Ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya itu juga ada di dalam kita. Kita kenal Tuhan kita alami Tuhan kita jadikan kita menjadi pelayannya, dan dia majikan kita. Sehingga dialah Yesus Kristus yang mengatur kita. Bukan lagi kita mengatur kita, tapi Yesuslah yang mengatur hidup kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini, hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tapi Roh Tuhan yang bekerja di dalamku. Jadi tidak sembarangan lagi berbicara, tidak sembarangan lagi berteman, tidak sembarangan lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tahu apa tujuan pendidikan agama Kristen itu. Ya, kita lanjut. Penerapan PAK, pendidikan agama Kristen, dalam pribadi seseorang. Kita lihat pengasuhan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Jadi pendidikan agama Kristen itu sejak kandungan. Ya, mungkin orang tua kita belum mengalami dan mengetahui. Nanti saudara-saudara, ya, mahasiswa Stija yang saat ini yang belum menikah, ya, pasti mau menikah ya, yang belum menikah dan nanti setelah menikah mengerti, asuhlah anakmu sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Itu adalah unsur keharusan. Bahkan pengajaran pada firman Tuhan itu yang terus-menerus mulai dari kandungan sampai akhir hayat. Ya, itulah penerapan PAK dalam pribadi seseorang. Terus orang tua itu adalah pendidik. Guru itu adalah pendidik. Fungsionaris itu pendidikan adalah juga pendidik. Multimetode ataupun berpusat kepada peserta didik, kepada anak. Terus penerapan PAK itu berisi nasihat, didikan, dan ajaran Tuhan. Membentuk watak yang serupa dengan Kristus. Saya lihat wajah-wajah mahasiswa Stija ini cantik, ganteng. Tapi jangan hanya di luar. Ya, kecantikan itu inner beauty.
keluar dari dalam. Kecantikan, kegantengan yang sesungguhnya adalah terbentuknya watak yang terus-menerus semakin segambar, serupa dengan Kristus. Ya, semakin dilihat semakin ganteng, semakin dilihat semakin cantik. Jadi ada keluar inner beauty-nya dari dalam keluarnya. Ya, sehingga semakin terbentuk wataknya yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, pendidikan agama Kristen ada dalam keluarga. Nanti boleh dibaca ya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, Amsal 29 ayat 17. Bahwa keluarga itu adalah tempat pertama pertumbuhan iman. Keluarga adalah tempat yang pertama pertumbuhan iman. Dan orang tua adalah contoh anak-anak. Tujuan akhirnya menjadikan anak-anak serupa dengan Kristus. Nah, boleh kita lihat kembali apa yang harus kita capai? Targetnya apa untuk anak-anak yang kita didik? Targetnya yang pertama, anak-anak itu atau kita ada hubungan pribadi dengan Allah. Makanya mahasiswa Stija selalu mungkin diarahkan, dibina, dibimbing untuk tetap berdoa, baca Alkitab, beribadah, ya. Dan memang enak sekali kalau orang-orang yang taat dimasukkan ke asrama. Kalau belum taat, dimasukkan ke asrama, mungkin setahun, 2 tahun akan memberontak. Tapi lama-lama Allah bisa karena biasa. Ya, lama-lama jadi patuh, lama-lama jadi taat. Anak saya punya 2 orang laki-laki, sekarang semester 5, ini lagi sedang kuliah juga, semester 5, masuk asrama ketika sekolah menengah teologi Kristen, SMTK. Jadi selevel dengan SMA, mereka masuk asrama. Di asrama itu dididik benar-benar hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sekalipun tadinya keluarganya tidak mendidiknya, tapi di asrama itu benar-benar dididik. Nah, saya percaya, saya yakin mahasiswa Stija yang ada di asrama semua melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, sifatnya saleh. Ayub itu saleh. Kenapa saleh? Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan. Itulah membuat dia berubah. Kepribadian yang sehat. Ya, tanggung jawab, hidup efektif dan setia, berpikir kritis, bekerja kreatif. Inilah target yang harus dicapai. Ya, target yang harus dicapai. Apa yang menjadi peran orang tua? Nah, lihat. Menciptakan keberhasilan pendidikan agama Kristen dalam keluarga. Pertama, menciptakan suasana kasih. Kesadaran akan kehadiran Allah. Membangun ikatan yang kuat dalam keluarga. Menjadikan rumah sebagai pusat pengetahuan. Melibatkan semua orang dalam perencanaan dan pencapaian tujuan keluarga menjadi pusat kesaksian bagi keluarga. Inilah untuk pembelajaran kita hari ini, supaya kita lebih lagi mengerti dan memahami rencana pembelajaran PAK. Nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat akan saya teruskan lagi apa sebenarnya kurikulum PAK itu, apa silabusnya, apa RPP Merdeka Belajarnya, dan yang lain-lainnya. Karena kita sudah hampir jam 9, boleh kita buka tanya jawab dulu untuk hal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan semua mahasiswa Stija makin mengerti dan makin memahami apa sesungguhnya ya pendidikan agama Kristen dan rencana pembelajaran PAK itu. Demikian untuk saat ini pertemuan pertama materinya. Nanti yang kedua, pertemuan kedua akan saya lanjutkan dan sampai bagaimana pembuatan RPP yang sebenarnya khususnya untuk kurikulum yang ada pada saat ini. Terima kasih. Boleh kita buka sesi tanya jawab.
Ya, silakan. Ada yang bertanya? Pengalaman-pengalamannya juga boleh, silakan. Atau sudah pas? Kita bagi tugas?